Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas surat 72, surat Al-Maidah ayat 72 sampai dengan 75. Adapun terjemahan dari ayat 72 surat Al-Maidah adalah sebagai berikut. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Adapun ayat 73 terjemahannya sebagai berikut. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Selanjutnya ayat 74 yang artinya, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terakhir adalah ayat 75 yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Demikian tadi terjemahan dari ayat 72 sampai 75 dari surat Al-Maidah. Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala berfirman tentang kekafiran beberapa kelompok Nasrani, yaitu Milkiyah, Al-Ya'qubiyah, dan An-Nasturiyah. Dari orang yang mengatakan bahwa Al-Masih adalah Allah. Maha tinggi Allah dari perkataan mereka. Maha suci setinggi-tingginya. Ini telah disebutkan sebelumnya kepada mereka bahwa Al-Masih adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan adalah kalimat pertama yang ia ucapkan pada saat itu. Pada saat masih dalam buayan. Dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Tidak mengatakan, aku ini adalah Allah. Dan tidak juga mengatakan anak Allah. Tapi ia mengatakan seperti yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Maryam ayat 36. Yang artinya Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Demikian pula ia berkata kepada Bani Israel pada saat sudah menginjak usia dewasa dan kenabiannya, memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah, Robnya dan Rob mereka. Tidak ada sekutu baginya. Allah telah berfirman dalam ayat 72 yang telah kita bacakan tadi, yaitu yang artinya, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, artinya menyembah Allah dan selain Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya
dan tempatnya adalah neraka. Ini adalah terjemahan dari ayat 72 surat Al-Maidah. Dan maksud daripada ayat ini adalah pasti mereka mendapatkan neraka dan diharamkan surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48 dan 116, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa apapun yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendaki. Ini dari surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Selanjutnya juga Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru kepada penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Di dalam kitab Sahih yang disebutkan bahwa Nabi SAW mengutus seseorang yang menyeru kepada manusia. Artinya sesungguhnya surga tidak akan ada yang memasukinya melainkan orang muslim. Dalam lafaz lain adalah orang mukmin. Telah disebutkan sebelumnya di awal surat An-Nisa tentang firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa, mengampuni dosa apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Adapun hadis tentang 3 catatan yang disebutkan di antaranya catatan yang Allah tidak akan mengampuninya, yaitu mempersekutukan Allah. Dalam ayat 72 surat Al-Maidah yang telah kita bacakan tadi, yang itu Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharapkan surga baginya. Dan hadis ini juga terdapat dalam Musnad Ahmad. Oleh karena itu firman Allah Ta'ala mengabarkan tentang Al-Masih bahwa Ia berkata kepada Bani Israel, yang artinya sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim tersebut. Ini adalah ayat 72 surat Al-Maidah. Maksudnya adalah tidak ada baginya di sisi Allah seorang penolong yang membantu, dan tidak ada seorang penyelamat pun dari keadaan yang dia akan alami. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 73 yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Terkait dengan ayat ini, Ibnu Abi Hatim berkata, Ali bin Al-Hasan Al-Hisajani telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Al-Hakam bin Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, Al-Fadl telah memberitahukan kepada kami, Abu Sahr telah memberitahukan kepadaku, yaitu tentang firman Allah yang artinya sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Ini adalah ayat 73 dari surat Al-Maidah. Maksudnya yang benar bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kaum Nasrani. Ini dikatakan oleh Mujahid dan selainnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang kafir mereka sendiri pada perkataan mereka tentang 3 Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan kalimat yang memasukkan ruh Bapa kepada ibu untuk melahirkan anaknya, melahirkan anak.
Maha tinggi Allah atas apa yang mereka katakan. Ibnu Jarir dan selainnya berkata, 3 kelompok Al-Milkiyah, Al-Ya'qubiyah, dan An-Nasruhiriyah, mereka mengatakan 3 asal ini. Dan mereka sendiri berselisih pendapat tentang 3 hal ini dengan perselisihan yang jelas. Tapi bukan di sini tempat kita untuk menguraikannya. Setiap kelompok mereka mengkafirkan kelompok yang lain. Yang benar bahwa 3 kelompok tersebut adalah kafir. As-Suddi dan selain As-Suddi juga berkata, itu adalah seperti yang dikatakan atau difirmankan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 116. Di mana artinya adalah sebagai berikut. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan bahwa kepada orang-orang, bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai 2 Tuhan selain Allah. Maka Isa menjawab, maha suci engkau. Pendapat yang lebih kuat adalah wallahu a'lam. Jadi pendapat ini yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Adapun firman Allah Ta'ala, yaitu yang tercantum dalam kalimat dalam ayat 73 surat Al-Maidah, yang artinya padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Itu maksudnya adalah Tuhan itu tidak berjumlah banyak. Tapi dia ada satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Tuhan seluruh makhluk hidup dan seluruh yang diciptakan. Lalu firman Allah Ta'ala mengancam mereka, yaitu dalam kalimat yang ada dalam ayat 73 surat Al-Maidah, yang artinya jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, maksudnya di sini adalah dari kebohongan dan kedustaan. Maka terjemahan dari kalimat yang terdapat pada ayat 73 surat Al-Maidah adalah orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Di sini maksud daripada azab tersebut adalah azab di akhirat, yaitu berupa belenggu dan hukuman. Allah Ta'ala juga selanjutnya berfirman dalam ayat 74 surat Al-Maidah, yang artinya, mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi maksud daripada ayat ini adalah termasuk dalam kemuliaan Allah Ta'ala, yaitu kecintaan, kelembutan, dan kasih sayangnya terhadap makhluk. Ketika orang-orang melakukan dosa besar, kebohongan dan kedustaan ini, Allah Ta'ala menyeru mereka agar bertaubat dan memohon ampunan. Dan siapa saja yang bertaubat kepadanya, pasti dia akan menerima taubatnya. Lalu Allah berfirman selanjutnya dalam ayat 75 surat Al-Maidah, yang artinya Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Artinya dia, yaitu Al-Masih putra Maryam, itu sama saja seperti mereka dalam hal sebagai hamba Robnya, seperti para nabi dan rasul lainnya yang telah berlalu. Bahwasanya dia adalah salah seorang hamba dari hamba-hamba Allah dan rasulnya dari para rasul yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Zuhruf ayat 59. Yang artinya dia, Isa, tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Ini adalah ayat 59 dari surat Az-Zuhruf. Selanjutnya dalam ayat 75 surat Al-Maidah, Allah telah berfirman, yaitu dalam kalimat, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Sini maksudnya beriman kepada Allah dan membenarkan ajaran agamanya. Ini adalah kedudukan yang paling tinggi dan menunjukkan bahwa dia
bukan seorang nabi, maksudnya perempuan. Sebagaimana yang diklaim oleh Ibnu Hazm dan selainnya dari ulama yang berpendapat tentang kenabian Sarah, ibu Ishak, kenabian ibu Musa, dan kenabian ibu Isa, dengan berdalil dari mereka berupa perkataan malaikat kepada Sarah dan Maryam, yaitu yang tercantum dalam firman Allah, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 7, yang artinya dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia Musa. Sedangkan makna kenabian menurut jumhur ulama bahwa Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dari kaum lelaki. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Yusuf ayat 109, yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad melainkan seorang lelaki yang kami beri wahyu kepadanya di antara penduduk negeri, dan seterusnya. Terkait dengan hal tersebut, Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari telah meriwayatkan adanya kesepakatan para ulama atas permasalahan ini. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 75, yaitu keduanya biasa memakan makanan. Itu maksudnya artinya keduanya membutuhkan makanan dan keluarnya makanan dari mereka berdua. Maka keduanya adalah hamba seperti seluruhnya manusia, dan bukan Tuhan sebagaimana yang dianggap oleh beberapa kelompok Nasrani yang bodoh. Semoga Allah melaknat mereka hingga hari kiamat. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 75, yang artinya, perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, yaitu ahli kitab. Di sini maksud dari kalimat pada ayat ini adalah kami menjelaskannya dan menampakkannya. Lalu perhatikanlah, selanjutnya ada kalimat pada ayat 75 surat Al-Maidah tersebut, yang artinya, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Ini maksud daripada ayat ini adalah artinya mereka kemudian perhatikan. Setelah adanya penjelasan ini, penjelasan yang terang dan gamblang, kemanakah mereka akan berpaling? Dengan perkataan apa mereka akan berpegang teguh? Dan kepada kelompok sesat mana mereka akan berpihak? Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.